Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, hidayah, maghfirah, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah dengan judul Hijrah Gadis yang dibela Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr dari pihak Quraisy memuat diantaranya perjanjian ekstradisi yang berat sebelah. Rasulullah harus mengembalikan orang-orang yang datang berhijrah ke Madinah jika tidak diizinkan oleh walinya. Tetapi orang Quraisy tidak kewajiban demikian. Akibatnya Rasulullah terpaksa menolak dan membiarkan Abu Jandal diseret ayahnya Suhail bin Amr kembali ke Mekah. Rasulullah sangat memegang teguh perjanjian. Ummu Kulsum adalah seorang gadis yang masuk Islam di usianya yang masih belia. Walau masih muda, ia memahami kelurusan nasihat dan risalah yang disampaikan Rasulullah SAW. Dengan ketulusan dan keyakinan, ia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tetapi keimanannya mendapat ujian bertentangan dengan fitnah dari keluarganya sendiri. Ayahnya Uqbah bin Mu'ayyad sangat membenci Rasulullah. Uqbah pernah mencoba membunuh Rasulullah SAW. Saat itu Uqbah menginjak leher Rasulullah SAW sekuat-kuat ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di makam Ibrahim, sehingga membuat Rasulullah SAW sukar bernafas. Kekejaman Uqbah itu bukan sesuatu yang mustahil bisa terjadi pada diri Ummu Kulsum dalam usaha mengembalikan gadis itu kepada agama yang sesat. Siang malam, Ummu Kulsum menahan derita fisik dan mental tanpa pembelaan, sampai kemudian ia mendengar Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di Hudaybiyah dalam perjalanan haji ke Makkah. Berita ini menumbuhkan kerinduan di hatinya, rindu haji ke Makkah. Berita itu menumbuhkan kerinduan di hatinya, rindu ingin kembali menatap wajah dan mendengar nasihat dari Rasulullah SAW yang membuatnya kuat untuk tetap memeluk din yang hak. Kerinduan itu melahirkan ilham baginya. Ia bertekad melarikan diri dan berhijrah ke negeri di mana berkumpul saudara-saudaranya yang beriman, negeri di mana ia dapat beribadah dengan khusyuk kepada Allah SWT. Ummu Kulsum tidaklah lupa dengan perjanjian Hudaybiyah yang akan membuatnya bernasib sama dengan Abu Jandal. Ia juga tahu betul konsekuensi berat yang harus dihadapinya. Kedua kakaknya Walid dan Umarah siap menyeretnya kembali dan menyiksanya lebih dari apa yang diterimanya sekarang. Tetapi karena keyakinan kepada pertolongan Allah dan Rasulnya yang begitu kuat menghujam dada, membulatkan niatnya berhijrah ke Mekah seorang diri. Maka di suatu malam nan gelap disaksikan bintang-bintang di langit, Ummu Kulsum menghadap-hadap kegelapan, menyusuri gurun, menapaki bukit-bukit pasir, menelusuri lembah dan gunung menuju ke Madinah. Saat itu ia bukanlah seorang gadis yang lemah dan cengeng, yang takut pada kegelapan dan kesendirian, yang dicekam cemas akan kejahatan manusia atau binatang liar, karena Allah telah menyalakan bara iman di dadanya yang menghidupkan semangat dan keberanian serta meniadakan kelemahan-kelemahan yang menintangi jalan hijrahnya. Setiba di Madinah, ia meminta perlindungan kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, bersembunyi khawatir diekstradisi kembali ke Mekah. Rasulullah yang sedang mengunjungi Ummu Salamah sangat terkejut berjumpa dengan Ummu Kulsum. Beliau pun menjadi bimbang mendengar kisah dari gadis malang. Tetapi janji adalah janji. Tak lama berselang, Walid dan Umarah datang menuntut Rasulullah SAW memenuhi perjanjian Hudaybiyah. Ummu Kulsum pun mengajukan pembelaan diri kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini hanyalah seorang wanita. Wanita itu lemah. Apakah engkau akan mengembalikan saya kepada orang-orang yang kafir yang akan memfitnah saya dalam menjalankan kewajiban din yang saya yakini? Dan saya tidak akan sabar lagi dengan fitnah mereka." Rasulullah terdiam. Tentunya ini bukanlah masalah yang mudah. Tidak mungkin Rasulullah mengingkari janji, tetapi Allah Maha mendengar dan Maha Penyantun. Allah langsung menjawab dan membela gadis itu di dalam surat
Al-Mumtahanah ayat 10 dan 11. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu membalikan mereka kepada orang-orang kafir. Dengan gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Kulsum, demi Allah, engkau tidak datang kemari melainkan atas dorongan cinta kepada Allah, Rasulnya dan Islam. Engkau tidak lari dari Mekah karena mencari suami ataupun tamak dengan harta kekayaan. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada Walid dan Umarah. Allah telah membatalkan perjanjian itu bagi kaum wanita seperti yang sudah kalian dengar sendiri. Mereka kembali dengan tangan kosong. Ummi Kulsum telah selamat dengan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk melindungi Rasulullah, menikahkan dengan Zaid bin Harisah. Demikianlah kisah seorang Sababiyah yang telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanannya di jalan Allah merupakan contoh untuk kaum wanita. Kekurangan, kelemahan, dan kesulitan bukanlah alasan untuk menghindar dari perjuangan membela dinullah. Kisah itu juga membuktikan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang yang berada di jalannya. Demikian saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, kisah Ummu Kulsum yang seorang diri, gadis muda belia, berjalan menuju ke Madinah dengan semangat membara karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dibela langsung oleh Allah SWT. Sebuah pengorbanan yang benar-benar patut dicontoh bagi kita semua. Demikian yang dapat kita petik dari pelajaran dari kisah Ummu Kulsum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.